Kemudian sebuah kecelakaan membuat dirinya dirawat oleh seorang pria buta yang baik hati. Menurut kalian, kira-kira apakah pria buta ini akan berakhir tragis di tangan Jet Li atau justru sebaliknya? Simak video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, agar kalian dapat notifikasi video-video baru dari channel ini. Lalu Denny bertarung dengan banyak orang sekaligus di sebuah gudang. Bukan cuma menyerang, Denny juga punya pertahanan yang sangat bagus. Pertarungan diakhiri dengan tembakan pistol yang berhasil dihindari oleh Denny. Saat Denny berhasil mencekik si penembak, dari belakang sana pria tua berjas putih menagih utang si penembak tadi dengan secara paksa. Dan Denny pun dikalungi leher besi lagi oleh si pria tua, dan kemudian mereka berdua pergi dari sana. Sesampainya di markas, Denny dimasukkan ke dalam kandang besinya. Di sanalah dia makan, berlatih tinju, beristirahat. Sementara bosnya yang bernama Bart terlihat hendak bersenggama dengan seorang PSK. Tapi si PSK tiba-tiba kabur ketakutan setelah melihat di bawah sana ada Denny. Sehari-harinya Jet Li dan bosnya ini selalu melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan utang. Jika mereka menolak, maka bos Bart akan melepas kalung besinya Denny. Denny benar-benar menjadi seperti anjing bos jika kalungnya dilepas. Suatu ketika mereka hendak menagih hutang pada orang kaya. Orang kaya ini sudah hafal betul dengan cara kerja bos Bart dan Denny. Saat negosiasi berjalan alot, orang-orang ini tak membiarkan bos Bart melepaskan kalungnya Denny. Bos Bart dan anak buahnya dihajar habis-habisan. Denny hanya terdiam jinak karena memang kalungnya masih terpakai. Untungnya bos Bart mampu melawan balik sehingga dia bisa melepas kalungnya Denny. Denny pun mengamuk, semua dibunuh dan dikejar-kejar oleh dirinya. Aksi itu ditonton oleh tamunya si orang kaya yang bernama Yusuf. Dia sangat terkesan dan menikmatinya. Bos Bart pun langsung mengambil perhiasannya dan berlalu pergi. Kemudian mereka ingin pergi menagih hutang lagi, tapi kali ini tanpa Denny, karena mereka mau melakukannya dengan damai. Bos Bart meminta Denny berjaga-jaga di gudang dan mengajarkan jika lampu merah ini menyala, maka masuklah ke dalam. Saat sedang menunggu, Denny tertarik pada piano bekas yang ada di sana. Dia perlahan-lahan membunyikannya. Tak lama kemudian datanglah pria berkacamata hitam. Denny pun menjauh dan kembali memandangi lampu merahnya. Pria ini menyapa Denny, tetapi Denny tidak menjawab. Denny akhirnya menjawab, "Yes." Usai mengetahui bahwa pria ini ternyata buta. Pria ini mengajak Denny untuk duduk di sampingnya. Pria ini mengajarkan Denny cara bermain piano. Denny terlihat sangat senang dan bersemangat. Pria ini memperkenalkan namanya. Namanya adalah Sam. Sam mengajarkan Denny kunci-kunci dasar. Denny terlihat senang bisa kenal dengan Sam. Tapi tiba-tiba Denny mendengar suara berdentang. Ternyata lampu merah itu telah dihidupkan. Denny pun bergegas masuk ke dalam. Di sanalah terlihat bos Bart dan anak buahnya terkapar dengan berlumuran darah. Bos Bart marah besar dan ingin menjualnya. Denny pun dijebloskan lagi ke ruangannya. Tak lama dari itu, bos Bart mendapatkan tamu. Ternyata tamunya adalah Yusuf. Yusuf tertarik untuk mengundang Denny ke acara pertarungan ilegal bulanan. Acara itu menghasilkan banyak sekali uang karena banyak orang yang ikut taruhan. Singkat cerita, Denny dan bos Bart sampai di lokasi. Denny diminta menghadapi juara bertahan yang 15 kali tak terkalahkan. Bos Bart pun melepaskan kalungnya, dan Denny melumpuhkan orang itu hanya dengan beberapa tinju saja. Saat Yusuf bertanya bagaimana bisa membuat seseorang menjadi seekor anjing buas, maka bos Bart pun menjawab, "Latihlah sedini mungkin." Bos Bart pulang dan bawa banyak uang. Di tengah perjalanan, bos bertanya, "Apa yang Denny inginkan?" Dan Denny menjawab, "Piano." "Dan hanya piano, bukan yang lain," kata bos Bart. Bos Bart pun menertawakan keinginan Denny itu. Pun meninggal. Tetapi untungnya Denny masih bisa hidup. Dia selamat. Di lain tempat, Sam kembali mengunjungi gudang untuk bermain piano. Tak lama dari itu, Sam mendengar suara orang datang. Sam bertanya, "Apakah itu kau?" Denny menjawab, "Yes." Lalu Denny tumbang di atas darahnya sendiri. Denny bermimpi buruk. Dia ditembak seseorang saat sedang mengintip. Lalu seketika Denny pun terbangun. Dia berada di sebuah kamar dengan baju yang sudah terganti.
Denny tiba-tiba masuk ke kolong ranjang usai mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu Sam yang ingin memberinya makan dan minum. Sam meletakkannya di bawah ranjang dan meninggalkannya. Suasana Denny keluar kamar karena mendengar suara piano. Saat sedang bermain piano, Denny dikagetkan dengan kehadiran anak tiri Sam, Victoria. Denny pun lompat kembali ke kamarnya. Saat Victoria dan Sam ingin makan malam, Denny keluar kamar. Dia menghampiri meja makan dan duduk. Denny pun makan dengan lahapnya seperti seekor anjing. Victoria lalu mengajarkan bagaimana cara makan yang lebih manusiawi. Denny meniru semua gerak-gerik Sam dan Victoria hingga pada akhirnya Denny memberitahu kalau namanya adalah Denny. Mulai saat itulah, Denny menjalani hidup barunya. Mereka, Sam dan Victoria benar-benar bertekad kuat untuk mengembalikan fitrah Denny menjadi manusia sejati lagi. Mereka melakukan apa saja untuk Denny, mulai dari jalan-jalan, berbelanja, memasak, ditraktir es krim, hingga belajar bermain piano. Hari demi hari dilewati Denny dengan penuh sukacita. Sam dan Victoria benar-benar memperlakukan Denny dengan baik. Hingga di suatu malam, Victoria menemui Denny di kamarnya. Victoria ingin melepaskan kalung besi itu di lehernya. Denny langsung menghindar. Denny sempat teringat masa lalunya. Tapi Victoria terus meyakinkannya bahwa kalung besi itu harus dilepas. Pelan tapi pasti, Victoria berhasil melepas kalungnya. Tanpa hambatan guys, Victoria pun melepaskan ciuman ke leher Denny dan meninggalkan kamarnya. Di suatu waktu, Denny berpapasan dengan anak buahnya Bos Bart di depan supermarket. Dia mengajak Denny kembali. Denny pun menurutinya. Ternyata Bos Bart belum mati, guys. Bos Bart senang akhirnya anjingnya kembali lagi. Tapi kali ini Denny sudah beda. Dia sudah berani berbicara. Denny pun bertanya kepada Bos, di mana keberadaan ibunya. Bos Bart mengaku tak tahu. Merasa heran dengan pernyataannya penuh emosional, Bos Bart pun langsung mengajak Denny ke tempatnya Yusuf. Tempat berjudi, pertarungan ilegal. Bos Bart menyuruhnya untuk bertanding. Denny menolaknya. Bos Bart pun menjanjikan membelikannya piano. Denny tetap menolaknya. Dia tak ingin melukai seseorang karena Denny sudah berubah. Mendengar itu, Bos Bart marah dan seketika mendorong Denny masuk ke dalam arena. Denny langsung diserang, tapi Denny berhasil menghindarinya. Denny tak terlihat melakukan serangan sedikit pun. Dia hanya menghindar, dan terus menghindar. Melihat itu, Yusuf meminta izin pada Bos Bart untuk menambah pemain lagi. Akhirnya, 3 pemain tambahan pun turun mengeroyok Denny. Denny babak belur karena masih belum melawan. Bos Bart memarahinya dan menyuruhnya untuk melawan balik. Denny pun langsung melakukan perlawanan. Satu persatu dari mereka berhasil Denny taklukkan. Pertarungan menjadi makin seru ketika senjata tajam diturunkan ke arena. Pertarungan berakhir dengan pukulan palu Denny yang tak mengenai kepala musuhnya. Bos Bart marah, Denny menolak membunuhnya. Akhirnya Bos Bart pun menembak si musuh sampai mati. Sesampainya di markas, Denny dipukuli Bos Bart. Denny diminta untuk terus membunuh, dan Denny pun dijebloskan kembali ke kandang besinya. Di lain tempat, Victoria mencemaskan Denny, tapi Sam menenangkannya. Pasti ada sesuatu yang harus Denny selesaikan. Di malam harinya, Denny keluar dari kandang besinya. Dia membuka laci meja Bos Bart. Dia menemukan foto ibunya di antara tumpukan foto mesumnya. Saat Bos Bart ingin melakukan mantap-mantap dengan PSK, Denny mengagetkannya. PSK-nya pun kabur melipir. Ini jadi yang kedua kalinya Denny menggagalkan adegan mantap-mantap Bos Bart. Denny menunjukkan foto ibunya pada Bos Bart. Bos Bart meminta maaf dan bahwa dia mencintai ibunya. Tapi karena ibunya mati, Bos Bart pun akan berjanji merawat Denny. Bos Bart merujuk Denny untuk terus bersamanya mencari uang yang banyak. Denny pun terpengaruh. Di suatu perjalanan di dalam mobil, Bos Bart bilang bahwa keluarga itu memang harus bersatu kembali. Denny bertanya pada Bos Bart apapun yang terjadi. Bos Bart bilang, iya, apapun yang terjadi. Seketika itu juga Denny merebut setir mobilnya. Mobil pun jadi oleng tak terkendali, menabrak-nabrak hingga terbalik dan hancur. Untuk yang kedua kalinya, Bos Bart dan supirnya pun tewas, sedangkan Denny berhasil selamat.
Dia kembali ke rumah Sam dan Victoria. Dia menunjukkan foto ibunya dan berkata bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Tapi Victoria tak sependapat. Kemudian Sam meminta Victoria untuk mendeskripsikan foto itu. Sepertinya Sam tahu di mana lokasi dari foto itu. Lalu Sam pun mengajak Danny ke akademi piano. Dan ternyata benar, dulu ibunya pernah mengajar di situ. Tapi karena tak punya uang, ibunya pun pergi dari akademi itu. Meski gagal melacak dan bertemu dengan ibunya, Danny merasa lega karena hal itu. Danny terus memandangi foto ibunya di kamarnya. Victoria bilang bahwa dia tahu musik apa yang dimainkannya saat itu. Victoria menggunakan kaca lup untuk melihat judul lagunya di foto itu. Victoria lalu memainkan lagunya. Danny pun perlahan-lahan mengingat sesuatu. Dia teringat saat ibunya bermain piano itu. Dia bermain-main di kolong meja piano, kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ibunya menyembunyikan Danny di lemari. Dari setelah pintu, Danny melihat ibunya dilecehkan. Ibunya pun memukul kepalanya hingga berdarah. Alhasil, ibu Danny ditembak kepalanya hingga mati. Melihat kejadian itu, Danny langsung keluar memukuli orang-orang itu. Danny dipukul dan digendong keluar sambil melihat mayat ibunya yang penuh darah. Di lain tempat, Bos Bart menanyakan alamat Danny kepada kasir supermarket. Ternyata Bos Bart belum mati. Dia ini kayak kucing ya guys, nyawanya banyak. Danny yang baru banyak itu mendapatkan ingatannya, langsung bergegas mengawas barang-barang dan mengajak Victoria serta Sam pergi dari sana. Danny ingat siapa yang membunuh ibunya itu, tapi naas Bos Bart dan gengnya sudah berada di depan. Danny pun meminta Sam dan Victoria untuk bersembunyi di dalam lemari. Danny menghadapi anak suruhan Bos Bart itu sambil mencari jalan keluar. Meski dikeroyok, Danny tetap mampu menanganinya. Melihat kejadian itu, Bos Bart akhirnya menyuruh anak buah andalannya untuk turun tangan. Kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Di atas gedung perkelahian kembali terjadi. Danny kemudian melihat ada celah kabur. Akan tetapi, di sana Danny malah mendapati anak buah andalannya Bos Bart. Duel sengit pun terjadi. Danny terpental keluar jendela. Untungnya ada kabel listrik di sana. Danny masuk ke toilet orang lain. Perlahan-lahan Danny hendak keluar, tapi si musuh datang lagi. Perkelahian pun terjadi lagi. Mbak-mbak atau kakak-kakak yang lagi mandi tadi di dalam rumahnya pergi ketakutan karena pertarungan terjadi di bilik toilet rumahnya. Di lain tempat, Bos Bart memarkir mobilnya di tempat yang lebih sepi, dan Danny pun sukses menendang musuhnya keluar jendela. Danny sebenarnya sempat menahannya, tapi karena kainnya robek, maka musuhnya pun terjatuh tepat di atas mobil Bos Bart. Bos Bart mengejar Danny dengan pistolnya. Anak buah lainnya juga sama menggunakan pistolnya. Danny pun langsung masuk ke dalam ruangan, membuat penghalang untuk pintunya dan naik ke atas plafon. Menyadari itu, Bos Bart pun berniat untuk mencegatnya. Dan kemudian mereka berdua akhirnya bertemu di tempatnya Sam dan Victoria. Bos Bart menjatuhkan pistolnya. Dia memujuk Danny untuk mau jadi anjingnya lagi. Danny terdiam lalu terpengaruh. Dia mendekati Bos Bart. Ketika kalung itu hendak dipakaikan, Danny menahannya dan memukul Bos Bart dengan serangan kombonya. Saat Danny hendak membunuhnya, Sam dan Victoria keluar mencegahnya. Tapi Danny gelap mata dan mendorong Sam hingga terpental. Bos Bart pun terus memprovokasi Danny agar membunuhnya. Danny pun bingung, tapi tiba-tiba Sam memukulkan pot bunga ke kepala Bos Bart hingga tewas. Mereka bertiga pun berpelukan. Film diakhiri dengan adegan pertunjukan piano Victoria yang didedikasikan untuk Danny, orang yang terselamatkan melalui musik, khususnya sering muncul di bioskop-bioskop televisi pada saat zaman itu. Oke guys,
Cukup sekian alur cerita.